Kemudian bagaimana caranya itu untuk harus ada tempat yang lembab gitu. Oh gitu, iya. Karena jamur memang berkembangnya di tempat yang lembab. Iya. Oke. Berarti kalau misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat dosen petani? Berjumpa kembali dengan saya Alan di channel Dosen Petani tentunya. Sebenarnya sudah sangat lama mau membagikan cerita tentang budidaya jamur tiram kepada sahabat semua. Namun pada sore minggu ini akhirnya bisa dapat kesempatan dan ada yang bersedia untuk membagikan cerita budidaya jamur tiram kepada sahabat dosen petani semua. Nah, keinginan saya untuk membagikan cerita ini karena budidaya jamur tiram merupakan salah satu kegiatan pertanian yang kita bisa lakukan dari rumah saja, memanfaatkan space-space yang ada di rumah. Dan sore ini dari tempat atau rumah budidaya jamur tiram Aci One di kawasan Balai Panjang maksudnya, Kota Payakumbuh, cerita tentang budidaya jamur tiram ini kami bagikan. Nah, seperti apa cara budidaya jamur tiram khususnya untuk pemula? Itu yang akan kita coba tanyakan langsung kepada ownernya rumah jamur tiram Aci One ini nantinya. Terima kasih banyak untuk sahabat yang sudah mendukung channel Dosen Petani, karena berkat dukungan sahabatlah channel ini bisa berkembang sampai di posisi yang sekarang. Dan untuk yang belum subscribe, silakan pencet tombol subscribe, karena itu merupakan motivasi dan semangat bagi kami untuk terus membuat konten-konten menarik tentang pertanian, peternakan, dan perikanan. Oke, ini dia cerita lengkapnya. Oke, baik sahabat dosen petani, sekarang kita sudah bersama Bu Mai yang punya rumah budidaya jamur tiram Aci One. Dan terima kasih banyak Ibu karena sudah meluangkan waktunya kami mengganggu datang ke sini. Tapi mudah-mudahan konten yang singkat ini nanti bisa memberikan manfaat. Dan juga kalau misal sahabat yang tertarik budidaya jamur tiram bisa mendapat informasi dari konten kita kali ini. Mungkin pertanyaan pertamanya Bu, sebenarnya kalau ditanya sulit nggak sih Bu budidaya jamur tiram ini? Ya kalau dia apa kan sulit nggak sulit tapi makan waktu itu kan. Oh gitu Bu ya. Kalau dalam pelaksanaannya sendiri sebenarnya nggak sulit berarti Bu ya? Sulit, ya. Oke. Nah kemudian Bu, sudah berapa lama sih sebenarnya yang Ibu jalankan sekarang budidaya jamur tiram ini? Ya kalau lamanya kurang lebih dari 10 tahun. Oh sudah 10 tahun. Nah mungkin ada sahabat yang tertarik mungkin Bu untuk memulai budidaya jamur tiram. Boleh minta informasi sebenarnya apa saja yang perlu dipersiapkan atau kegiatan budidaya jamur tiram itu seperti apa secara umumnya gitu? Ya kalau dari pertamanya? Iya dari pertamanya. Yang harus disiapkan pertamanya itu serbuk gergaji, kayu, keduanya dedak, yang ketiga kapur. Oke, berarti ini untuk buat backlog kayak gini berarti Bu ya? Iya. Oh ini Bu ya? Iya, ini sudah dia itu. Oke, jadi campurannya ini serbuk gergaji, kemudian ada kapur, ada dedak juga Bu ya? Dan itu memang yang menjadi media tumbuh nanti dari jamurnya. Nah kemudian apa lagi Bu yang perlu dipersiapkan untuk mulai budidaya jamur tiram? Ya, ditambah lagi bibitnya. Bibitnya, oke. Kemudian kalau misalnya untuk tempat, lokasi, ada syarat khusus mungkin Bu? Iya, yang jelas tempatnya tidak kena panas langsung kan? Tidak terkena panas langsung, iya. Kemudian caranya itu untuk harus ada tempat yang lembab gitu. Oh gitu, iya. Karena jamur memang berkembangnya di tempat yang lembab. Oke. Berarti kalau misalnya kalau mau memulai kegiatan budidaya jamur, maka yang harus dipersiapkan backlog ini, gitu Bu ya. Backlog, kemudian bibitnya, kemudian tempat Bu ya. Tempatnya, rak-raknya Bu ya. Nah tadi nanti kita kasih gambar biar sahabat juga paham seperti apa maksudnya. Nah syarat tempatnya sendiri yang penting tidak terkena matahari langsung, kemudian tempatnya lembab berarti Bu ya. Ada daerah yang cocok nggak Bu? Misalnya jamur tiram ini cocoknya di daerah panas, daerah dingin atau gimana Bu? Biasanya daerah yang seperti Payakumbuh, Bukit Tinggi, Padang Panjang tuh, yang sudah mencoba di Damas Raya, yang di sini beli blok kan, ada yang di Pariaman tuh cocok. Oh gitu.
Berarti di daerah yang suhunya hangat lah mungkin Bu ya? Ya, seperti Pariaman kan hangat, Iya, tapi iya. orang tuh rajin menyiram. Oh gitu, tapi di daerah dingin dia bisa tumbuh? Bisa tumbuh ya. Oh, Lebih baik oke. daerah dingin kan. Oh, bagusnya di daerah Bagus di dingin. dingin. Tapi kalau misalnya perawatannya ekstra juga bisa di daerah Bisa. panas berarti Bu ya? Iya. Oke, nah itu informasi juga nih sahabat. Nah kemudian Bu, terkait dengan pemasarannya sendiri seperti apa kalau misalnya jamur tiram ini? Kalau yang sekarang ini kan cepat diantar ke pasar kan. Diantar ke pasar Ibu ya? Boleh tahu harga jualnya berapa Bu? Ya kalau sekarang harga jual di pasar 17.000 per kilo. Wah, kan. Kalau- 17.000 per kilo. Kalau kita yang jual ke pasar kan, Hmm. nah, kalau kita jual di rumah 1 kilonya bisa 20.000. Oke. Tapi kalau datang ke rumah ke sini langsung nggak bisa panen sendiri mungkin Bu ya? Ya biasanya. Oke. Nah, kalau yang seperti ini Bu, ini nih sahabat. Nah, ini sudah layak panen atau belum Bu? Kalau Belum ini? lagi. Belum Bu ya? Paling besok bisa panen. Oke. Dan tadi Bu Mai juga sempat cerita Heeh. asiknya budidaya jamur tiram ini kan setiap hari panen gitu, Setiap hari panen. setiap pagi. Iya. Kalau boleh tahu satu backlog ini itu bobotnya berapa Bu, beratnya? Bisa 2 on. 2 on. Iya. Artinya untuk 1 kilo itu cuma 5 backlog gitu. Backlog, iya. Oke. Nah, kalau misalnya nih Bu, ini anggaplah misalnya agak sulit lah ya karena ini sudah halus ini backlog ini. Ada tempat menjual yang maksudnya kalau misal mau mulai budidaya tapi nggak mau repot buat backlog, Iya. nah ada tempat jualnya gitu. Orang yang mau beli sini, Ya, maksudnya tempat menjual backlognya ada nggak Bu? kita yang jual ada tempatnya, cuman orang yang pesan kan. Oh gitu. Iya. Tapi Bu Mai berarti kalau misal dipesan itu Insyaallah bisa. Oke. Nanti minta izin Bu ya, minta Iya. izin untuk kita taruh kontak Bu Mai di deskripsi juga, di videonya juga. Jadi kalau misal ada sahabat yang pengiriman paling jauh kemana Bu? Minat, ya. Bisa kemana kira-kira pengiriman paling jauh? Sumatera Barat lah mungkin ya? Ya biasa dijemput ke sini kan. Oh dijemput, Iya. oke. Nah kalau misal tertarik pesan backlog ke sini, Bisa kayak lihat, gini nih sahabat. lihat sendiri kan. Oh gitu. Tapi Bu Mai melayani pembelian yang datang langsung ke sini. Nah kalau untuk pengiriman masih sulit Bu ya? Iya. Oke. Dipesan dulu bisa di Hah? sekian. Oh pre-order gitu Bu? Iya. Oke. Kalau boleh tahu satu backlog ini harganya berapa Bu? 4.000. Rp4.000. Oke. 4.000 itu sudah sama bibit jamur ya Bu? Pokoknya sudah siap tumbuh, siap tinggal meletakkan di atas rak lagi kan. Oke. Jadi tinggal 4.000, sahabat tinggal bawa pulang, udah Iya. taruh di rumah, Iya, gitu Bu ya? Iya. Baik Bu. Kalau untuk masa panennya sendiri, misalnya kita mulai budidaya sekarang nih Bu, kita beli Iya. backlog tempat Bu Mai misalnya, Iya. kemudian kita bawa pulang. Nah itu mulai bisa kita panen setelah berapa lama Bu? Melihatlah kondisi itu kan bisa 1 bulan kan. Nah, kadang lebih. Oke. Tapi lama kita panen bisa 6 bulan. Mulai dari pertama panen Iya, bisa 6 sampai bulan nanti dia. jangka waktunya kan. Oke. 6 bulan. Dan itu bibitnya diulang-ulang maksudnya? Tidak sekali masuk itu bibitnya. Oh, jadi kita cukup beli sekali Beli backlog. satu backlog, Uh-huh. iya. Nah, iya, bisa 6 bulan. Bisa 6 bulan Bu ya. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan untuk orang pemula lah, misalnya beli Iya. backlog sini nih Bu. Iya. Apa yang perlu mereka perhatikan selama kegiatan budidaya ini? Yang pertama itu harus diperhatikan kelembapan suhu dalamnya kan. Harus bersih lantainya, harus disiram. Lihat bagaimana cuaca. Kalau panas itu harus rajin menyiram. Oh, harus disiram. Iya. Tapi kalau misalnya lagi musim Musim hujan hujan, seperti sekarang, uh-huh. nggak usah disiram. Oke. Kan dingin kan. Iya, iya. Bu. Nah, berarti yang perlu diperhatikan itu aja Bu ya? Suhunya, iya, Suhu. kelembapan, iya. Oke. Kalau pemupukan atau apa? Nggak ada pernah pupuk. Oh, enggak dipupuk Bu ya? Enggak. Oke. Nah, berarti secara prinsip praktis berarti Bu ya? Praktis. Cuma yang pertama aja yang sulit kan. Hmm. Belum panen lagi. Oke. Nah, tapi kalau misalnya mau belajar langsung ke sini boleh gitu Bu? Misalnya ada yang tertarik mau beli Bisa. backlog ke sini, didampingi nggak Bu? Nanti dikasih tahu nggak mereka bagaimana Iya, caranya? biasa dia kasih tahu. Oke. Kan udah banyak yang belajar sini kan. Heeh. Dulu ada yang dari Suliki. Heeh. Udah belajar sini udah bisa dia kan. Iya. Bikin. Oke. Oh, jadi secara prinsip memang nggak sulit Iya, berarti Bu nggak ya? sulit, iya. Mungkin terakhir gini Bu, terakhir kalau misalnya pesan Ibu untuk sahabat dosen petani mungkin yang tertarik budidaya ini, kemudian apa sih keunggulannya budidaya jamur tiram gitu? Yang pertama kita di rumah kan. Mhm. Nah, di luar rumah kita bisa panen setiap hari. Usahanya cuma satu pertama kali aja kita yang usaha menanam Ngeluarin apa kan. modal gitu? Iya, ngeluarin modal. Panennya selama 4 bulan belum kurang kan. Nah, bisa 6 bulan. Jadi paling cepat 4 bulan, Iya. tapi biasanya sampai 6 bulan Bu. Bisa 6 bulan. Oke.
Perlu ketelatenan atau apa, Bu? Tidak juga ada kelainan apanya. Oh. Bisa biasa aja kan? Iya. Nah, untuk mulai berapa saran Ibu? Berapa backlog? Kalau untuk mulai, Bu? Mulai pertama dulu. Iya. Berapa dulu yang pertama dulu? Saran Ibu kalau misalnya ada yang mau mulai, berapa backlog lah sarannya gitu? Kalau bisa agak 500 kan? 500, Bisa iya. 3 kilo sehari. Oke. Nah, berarti sarannya Bu Mai ya Iya, 500 mulai dari paling kurang, 500 ya, Bu ya. Oke, baik sahabat, itu tadi cerita kita. Terima kasih banyak Bu ya informasinya. Nanti kita mohon izin untuk membagikan nomor kontak di sini. Jadi kalau misalnya ada yang tertarik, backlog seperti ini sahabat. Nah, nanti jadi sahabat sudah tinggal bawa pulang rak-raknya dan nanti akan tumbuh seperti ini, bisa dipanen terus selama 6 bulan Bu ya. Iya. Jadi 4.000 modal di awal dan disarankan untuk memulai dari 500 backlog. Itu saja cerita kita tentang budidaya jamur tiram, sahabat dosen tani semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih Bu Mai atas ceritanya. Mudah-mudahan menginspirasi. Dan kalau misal tertarik untuk budidaya jamur tiram, boleh kontak Bu Mai di nomornya yang sudah kita taruh di deskripsi. Oke, akhir kata saya Alan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.